Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, ya, sehingga pada saat-saat semacam ini kita tetap diberi kemampuan untuk taat melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhkan larangan-larangannya. Salawat wa salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu berdoa berharap ya kita akan dapat syafaat beliau pada saat kita memerlukan, atau selalu kita ini memerlukan, lebih-lebih nanti di hari kiamat. Ya, marilah kita lanjutkan pengajian kita dalam surat Az-Zukhruf, ya. Kita mulai ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Sadaqallahul azim. Ya, dan barang siapa yang membuta ya, dari pengajaran Ar-Rahman, pengajaran Allah, ini Allah mengancam, ya. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami adakan baginya setan, ya, orang yang tidak mau patuh pada Allah, mengabaikan, itu oleh Allah dikasih teman. Nah, temannya itu setan, ya. Maka bagi dia, ya, orang yang mengabaikan ajaran Ar-Rahman, ya, baginya menjadi teman, ya, setan itu jadikan teman. Dan sesungguhnya mereka benar-benar menghalangi, ya, sudun itu menghalangi mereka dari jalan. Ini mereka setan dan mereka orang yang tidak memperhatikan ajaran Allah. Dan mereka menyangka, ya, orang-orang yang mengabaikan ajaran Allah bahwa mereka mendapat petunjuk. Wis sing tak lakoni dan gak cocok nganggep bener, ya iki sing tak lakoni iki wis bener, ya. Mau dilakoni karena dia dapat kawan setan itu dianggap benar. Nah, ini susahnya gitu, ya. Kalau kita ini tidak mengikuti syariat, ya. Bahayanya seperti itu. Dan saya kini banyak orang yang merasa benar tapi sebenarnya tidak benar karena dibener-benerkan oleh setan, gitu. Jadi kalau ayat yang lalu itu Allah menjelaskan apa yang akan diperoleh orang-orang yang takwa, ya, dengan berbagai macam kemudahan, kenyamanan dunia akhirat, ya. Ayat ini menjelaskan tentang lawan mereka, tentang lawan orang yang takwa itu. Lawan dalam pengertian jalane urip iki beda, ya. Yang satu mengikuti Allah, yang lain mengabaikan petunjuk Allah.
Ya, ayat di atas seolah-olah itu menyatakan Allah tidak menghendaki semua manusia terjerumus dalam kekufuran akibat melimpahnya kekayaan, ya. Contohnya orang yang terjerumus dalam kekufuran karena melimpahnya kekayaan, ya, dalam Al-Quran itu yang bangsanya Qarun dan orang-orang yang sebangsa Qarun tersesat karena kelimpahan kekayaan. Kalau itu Qarun zaman modern itu ada, ya, banyak. Ya, dia lupa siapa yang memberi kekayaan itu. Ya, kufur nikmah, ya. Asalnya mengkufuri anugerah Allah, akhirnya mengkufuri yang memberi anugerah. Nah, itu berbahaya sekali. Ya, oleh karena itu, ya, kita ini saling mengingatkan. Dikasih harta banyak, kita syukuri. Gimana supaya harta yang banyak ini menjadikan orang tetap mendapat ridho dari Allah, itu ya. Ya, sebagian digunakan untuk kepentingan apapun yang menjadi ridho Allah, ya. Infak, ya, jalan fisabilillah, menyantuni orang yang membutuhkan, ya, para du'afa, masakin, aitam dan sebagainya. Ya, sudah dijelaskan yang terdahulu, Allah bagi rezeki itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Ya, orang yang kira-kira tidak mampu menerima yang banyak dikasih secukupnya. Ya, zaman dulu ingat saya itu zaman ada loto apa nalu. Orang uang 1 miliar zaman itu luar biasa nilainya kan, ya. Orang dapat nalo 1 miliar itu terus edan itu karena dalam pikiran tidak pernah membayangkan uang sekian itu. Ya. Itu ujian bagi yang lain, mestinya bisa dianggap sebagai pelajaran. Ya, sudah dikasih secukupnya, ya. Sandang pangan papan awake waras, alhamdulillah, itu aja. Ya, sandang pangan papan awake sehat, ya, tetap bisa melaksanakan taat pada Allah, ya. Ibadahnya tetap sregep kan gitu, ya. Sering mendengarkan nasihat-nasihat sehingga tidak melanggar maksiat. Ya, jadi ayat tadi itu sudah jelaskan, ya. Ya, ya, Allah sudah membagi rezeki sesuai dengan apa yang diperlukan oleh hambanya, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Ya, tapi orang-orang yang mengabaikan petunjuk Allah, ya, itu dikasih teman oleh Allah, itu setan, ya. Nanti akan dijelaskan kata nuqayyid, ya. Itu dari kata qaidul bait, ya, kulit atau selaput yang mengelilingi sisi dalam telur, ya. Ya, telur itu kan ada kulitnya, ya. Dengan demikian, ya, barang yang dikelilingi dikuasai sepenuhnya. Kalau kita misalnya sekeliling kita itu karena kita tidak memperhatikan petunjuk Allah, dikelilingi setan gitu ya. Ya, muka belakang kiri kanan atas bawah itu, ya. Bahkan para sahabat juga pernah bertanya Nabi, apa engkau ya Rasulullah juga begitu? Iya, tapi setan saya sudah saya kalahkan kan gitu, ya. Ya. Nah, yang lain-lain ini tidak bisa mengalahkan setannya, itu nggak bisa. Kita jalan ke timur, setannya nyegat di timur, gitu ya. Entah bentuknya apa saja, sesuai dengan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita, cara setan untuk menggoda. Ya, orang yang di bawah Rasul, ya, Nabi Muhammad SAW itu adalah Umar ibnul Khattab, ya. Ya, Umar ibnul Khattab itu kalau Umar itu jalan ke timur, ya, Umar radhiyallahu an, itu setannya sudah nyingkir, ya. Itu ada kekuatan yang di dalam diri beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, jadi kalau orang sudah oleh Allah karena tidak mengikuti kemudian dikasih teman yang namanya setan, ya korin itu kan teman yang orang yang menyertai. Ya, yang dimaksud di sini adalah setan yang selalu menyertai seseorang yang selalu berusaha untuk menjerumuskan. Ya, cari rezeki digoda, wis ngene sing gampang. Udua iku lho ana wong beberan ngene. Contohnya semacam itu. Ya, kok gampang kamu gak repot-repot, gak keringetan kok oleh duit akeh kan gitu. Itu godaan setan. Ya. Kemudian orang yang masih hebat itu ya. Wis kono mlaku kono, bojomu ndak ana omah. Goda setan kan bisa ya. Orang mengatakan selingkuh ya. Selingkuh itu bukan hanya pria tok loh Pak ya. Selingkuh itu bisa pria maupun wanita. Ya, bojomu wis tuwek golek sing nom selingkuh. Ini setan semuanya itu godaan setan karena saat itu orang itu lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu ya, utusan dengan malaikatnya untuk mengawasi kita-kita ini, ada raqib dan atid ya. Ya, oleh karena itu saya pengajian yang malam Sabtu barangkali ya di sini Ustaz ya Baida Muslim itu saya dengarkan dari masjid saya sana itu ya, tentang ya setan ini dari depan dari belakang kiri kanan gitu ya. Nah sayangnya orang yang sudah kiri kanannya diubengi setan itu ya menganggap yahsabuna annahum muhtadun, menganggap diri mereka itu mendapat petunjuk padahal mereka menolak kebenaran ya, merupakan salah satu dari hasil kerja sang korin, yaitu teman yang wujudnya setan. Nah, ini kalau kita tidak sering-sering ya mendengarkan nasihat-nasihat yang benar yang sumbernya dari Allah sendiri dan Rasulnya, nah itu orang bisa tertarik ke sana. Ya termasuk golek rezeki ya, kalau munggah nopak watu, dongkel watu atau gunung gitu kan, itu kan pekerjaan berat, kadang-kadang tertimbun kan, iya. Pasir misalnya ada banjir, wonge sak terke atut. Ana sing ngawani Pak sak gram iki lho. Ya, sak gram itu harganya ya narkoba ya, sabu-sabu, heroin. Itu setan. Kalau orang terpengaruh, ya timbang aku abot-abot wong iki gak ketok tak sak. Ya, naudzubillah. Itu godaan setan. Banyak orang tertarik ya. Kadang-kadang ngojek ngojek itu sudah mestinya dapat rezeki dari situ, mungkin jarak tertentu 10.000 piro, kalau berulang kali mungkin bisa dapat 50.000. Ini sih ngesak sabu-sabu ya polisi ada memang ngawasi itu, tapi ya kadang-kadang orang yang lolos dari dari mata polisi ya. Tapi dari mata Allah dia tidak pernah akan lolos gitu loh. Ya, dari mata polisi mungkin lolos, tapi dari mata Allah tidak pernah lolos. Nah, kita itu harus merasa begitu. Allah itu Sami', Allah itu Basir. Itu jadi pegangan kita. Allah mendengarkan setiap apa yang kita ucapkan. Misuh terdengar, dicatat itu misuh gitu. Ya, kita bernasihat, baca subhanallah juga dicatat, baca alhamdulillah dicatat ya. Itu. Oleh karena itu kita jaga lisan kita itu. Ya. Ya, jadi jangan sampai kita ini jauh daripada petunjuk Al-Qur'an, itu nanti setan akan dipasang oleh Allah yang melingkupi orang itu, semua geraknya akan dituntun oleh setan ya. Di dalam rezeki dituntun setan ya, dia tidak melaksanakan ketaatan ya, yang mbuh aras-arasen ana krungu adzan ya sudah mengabaikan saja, seolah-olah tidak mendengar ya, padahal telinganya ini
ya, dengar ya, tapi batinnya sudah mengabaikan itu semua. Ya, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Wala yanfa'akumul yawma idz zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Shadaqallahul 'adzim. Ya, ini cerita orang yang sudah hidupnya bersama setan, bahkan mungkin bisa melebihi setan sendiri. Hingga apabila dia telah datang pada kami, nanti ya, kalau sudah mati, orang dituntut setan itu kadang-kadang kan nggak mikiri mati. Ya, kita ini kan selalu pikir doa kita mudah-mudahan husnul khotimah. Itu harapan kita kan. Orang yang beriman itu nggak pernah marem hidupnya itu, kecuali nanti sudah duduk di surga. Ya. Orang mukmin itu nggak marem-marem hidup, kasih pangkat, kasih macam-macam, kasih harta banyak, belum marem sebelum dapat meraih surga. Bagaimana nasib orang-orang yang mengabaikan ya petunjuk Allah? Ya, setelah datang pada kami, pada Allah, dia berkata, aduhai ya laita baini, ya, semoga antaraku dan kamu, ya, baini wa bainaka bu'dal masyriqaini, ya, seperti kejauhan antara kedua masyrik. Fabi'sal qarin, maka berupa seburuk-buruk adalah qarin itu ya, teman. Lain dengan Corona. Corona itu ada mereknya mobil. Ya. Ya, ada Toyota Corona gitu ya. Ini qarin, teman yang menemani ya. Teman itu kalau teman baik-baik, kalau kita lupa temannya mengingatkan, kalau kita salah temannya itu memberitahu, oh kamu salah. Tapi setan tidak begitu, kamu sudah betul, oh itu salah, itu kamu harus begini. Kalau setan kan begitu ya, barang yang jelek digambarkan seperti barang yang baik. Wala yang fa'akumul yauma, sekali-kali tidak memberi manfaat kepada kamu hari ini. Idzalamtum annakum fil adzabi musytarikun, karena kamu telah menganiaya ya, berbuat aniaya. Annakum fil adzabi musytarikun, sesungguhnya kamu ya, mustarikun, orang-orang yang bersekutu fil azabi, di dalam siksaan. Ya, kalau bersekutu di dalam kenyamanan ya, ada rezeki dimakan bareng-bareng ya. Ini bersekutu di dalam azab Allah. Gimana itu penjelasannya nanti? Jadi orang-orang yang membuta tuli, tidak memperhatikan peringatan Allah serta tuntunannya, dan tetap berkepala batu di dalam kesesatannya, pokoknya tak lakoni, mau 5, mbuh mau 6, mbuh mau 7 gitu. Artinya bentuk-bentuk maksiat gitu ya. Walaupun mau 5 mungkin sudah bisa mencakup hal-hal yang sangat penting. Ya, diberi anugerah semakin lengah, ya, diberi kekayaan makin lengah. Ya, kekayaan bisa aja rumah ya digunakan untuk berbuat maksiat,
kasih kendaraan yang nyaman, mungkin dalam kondisi mabuk ngebut. Itu kan sering kita ada kecelakaan, setelah diperiksa bau mulutnya ini bau alkohol kan gitu tuh. Nah, itu kan penting ya polisi. Kenapa kok nubruk? Kalau dia celaka sendiri ya tidak terlalu berat, tapi kalau mencelakakan orang lain lah ini kan jadi masalah. Di negara manapun nyupir dalam keadaan mabuk itu dihukum, ya, di negara manapun, ya, di Amerika, di mana-mana, ya, karena itu membahayakan orang. Ya, orang-orang yang buta itu apabila mereka telah datang pada kami pada hari kiamat nanti, dia pasti berkata, ya, berkata itu dengan penuh penyesalan, ya, ya laita bain wa bainaka budal masyriqo ini, ya, ya, padahal menyesal di sana itu sudah tidak ada gunanya. Marilah kita ini menyesal di sini. Wingi kok gak sergep koyok saiki kan gitu ya. Tahun sekian kok gak sergep ibadah koyok saiki. Itu menyesal yang seperti itu akan membawa keberuntungan. Sebab makin hari kita ini makin dekat dengan Allah, makin taat kita itu makin baik gitu ya. Tapi kalau sudah menyesal di akhirat sana itu tidak ada gunanya lagi. Ya. Kata dia, orang yang sudah mati di sana yang tidak mengikuti petunjuk Allah, semoga jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara dua masyrik, yaitu jauhnya antara ujung timur dan ujung barat. Tapi itu kan hanya angan-angan yang tidak bisa keturutan gitu lah. Ya, kalau di sini ya misalnya dengar azan, ya azan itu kan sehari semalam 5. Ya, mungkin sementara ini bisa datang 2, tapi dalam batinnya itu ingin tambah gitu ya. Nah, perlu tidak terlalu sibuk jamaah maghrib ngrungokno pengajian nunggu nganti isya, misalnya seperti itu ya. Jadi waktu itu nilainya ya angkanya itu bagus gitu ya. Duduk di masjid mendengarkan pengajian supaya tidak menyesal orang seperti orang yang mengabaikan, tidak pernah memperhatikan petunjuk Allah ini. Ya, dia ingin dia dengan temannya yaitu setan yang modalku dono, duh Gusti kula niki tebihaken ados adohe kulon lan wetan, batas timur dan barat. Ya, karena apa? Seburuk-buruk teman yang menyertai manusia adalah sangkorin, itu seburuk-buruk ya. Nggih, nek kanca ana salahe titik, ana api titik, bukan seburuk-buruk Mas ya. Kalau kita melihat orang itu cobalah sisi baiknya ya. Oh, senajan wong kuwi ana eleke tapi apike ya ana kan gitu ya. Yang elek tok itu setan itu ya. Yang baik itu malaikat. Lah manusia itu di antara itu. Kita ini ingin dekat dengan malaikat apa dekat dengan setan gitu saja. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan orang sisi baiknya, kita ini berteman. Kalau kita melihat orang itu elek tok enggak duwe kanca kan gitu ya, enggak duwe kanca. Ya, itu ibarat melihat dunia dengan kacamata hitam kabeh kaya elek. Kalau kacamata putih ya ana apike, ana eleke, ana kelebihane, ada kekurangannya. Itu wajar. Karena apa? Karena diri kita sendiri bukan malaikat. Kita ini juga punya, insya Allah diberi oleh Allah kelebihan, tapi juga ada kekurangan. Itu kita harus mensikapi hidup yang semacam itu ya.
Jadi ayat 39 ini menyatakan ya, harapannya itu sekali-sekali tidak akan beri manfaat kepada kamu ya, karena sudah di sana ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ya, kalau sudah mati orang itu berhenti ya. Saya ini tetangga saya meninggal kemarin pagi-pagi, Pak War meninggal. War sopo ya. Pak War Mukimin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Pak War Mukimin itu di belakang Kairo itu dulu supir IAIN ya, supir zaman lama, sekarang umurnya sudah 83 tahun, kemarin meninggal. Nah, dulu supir itu kan hampir semua orang kan kenal kan, semua kampus kannya mobilnya itu hanya mungkin hanya satu supirnya, dan semua orang kenal dengan supir ya. Ya, saya alhamdulillah ya takziah, karena saya ini presidennya pensiunan. Sama-sama pensiun. Kalau yang lain nggak sempat datang, saya harus menyempatkan datang gitu. Ya, jadi orang-orang itu akan menyesali ya, dan ucapan ya sang teman kepada korenya, orang yang selalu mengikuti ajaan setan, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini ya, aduh semoga antaraku dan kamu seperti kejauhan kedua masyrik. Orang yang biasa pergaulannya dengan orang ahli maksiat, ini bisa sembuh kalau dia itu menjauh ya. Kalau masih dekat situ itu gampang ketularan gitu. Gampang ketularan ya. Ya mbuh ngombe, mbuh dadu, terus gampang ketularan. Jadi kalau dia ingin berhenti harus berpisah. Mungkin sudah pernah saya ceritakan ya, tahun berapa itu, entah 87 atau tahun 2001 ya. Saya di Masjidil Haram, adalah orang dekat saya. Saya dari Kepri Pak ya, Kepulauan Riau sana. Anak saya di Unisba kuliahnya. Saya ngomong, ingat saya kecil itu daerah Riau itu kan memang daerah penyelundupan sampai sekarang kan. Ya. Oh iya, bahasa ini dulu juga. Iya. Barangkali nyelundupnya bukan barang kecil-kecil ya, barang-barang besar. Dia meninggalkan dunia itu pun sebenarnya diancam oleh teman-temannya. Ya. Tapi dia mungkin sudah ya dapat hidayah dari Allah, bismillah, apapun risikonya akan saya ambil ya. Jadi kalau lingkungan itu memang betul-betul sudah sukar diubah, kita keluar dari lingkungan itu, apapun keadaannya cari lingkungan yang baik. Kan pengaruh lingkungan itu besar ya. Apalagi masih kecil ya, anak kecil itu ya, orang tua ini yang jadi ukurannya ya. Kalau orang tuanya baik, bercontoh yang baik, insya Allah anak ini akan jadi baik ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrati ya. Kalau sudah kokoh misalnya, di godaan dari luar itu bisa ada bentengnya ya. Kalau anak kita ini tidak kita bentengi dengan taat pada Allah, gampang ya, kena infeksi berbagai macam ya, bakteri dan virus ya, penyakit sosial gitu ya. Ya, ini jadi kewajiban kita. Karena apa? Kalau mereka sudah ini dekat dengan kori yang setan itu, ya seperti tadi itu. Kalau sudah menyesal, mbok yo, saya dengan sikot itu jauh tidak, no. Tapi sudah tidak ada manfaatnya ya. Sudah tertutup ya. Buku
catatan kehidupan sudah ditutup ya. Hanya tinggal diisi saja, tinggal tunggu vonisnya banyak mana ya amal baiknya dengan amal maksiatnya kan. Kita masih ada kesempatan memperbaiki ya, masih ada kesempatan, jangan disia-siakan. Kalimah la yanfa'ukumul yaum ya, sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepada kamu di hari ini dapat dipahami ya. Di dunia ya, seseorang boleh terhibur sedikit bila orang yang menjerumuskannya mengalami bencana serupa ya, mungkin ya kita digoda oleh orang itu mendapat kecelakaan dapat musibah siroto enteng wis kapok mukapan kan gitu ya. Tetapi hal demikian tidak akan terjadi di hari kiamat. Walaupun teman kita itu qori itu juga mendapat siksa, itu tidak mengurangi ya sedih kita, siksa kita ya. Ya kan kadang-kadang kita ditipu orang, yang menipu itu dapat musibah kapok mukapan gitu, rodok lego gitu. Tapi di akhirat nanti tidak ada semacam itu, tidak ada. Ya, dapat juga dikatakan bahwa bencana yang dialami sendiri lebih besar dampak buruknya dibanding dengan bencana yang dialami oleh kelompok. Contohnya begini ya, makin banyak orang yang bergembira ya karena mungkin mendapat anugerah, semakin semarak dan besar rasanya kegembiraan. Ya, kalau misalnya siswa-siswa sekolah ujian, wah nilainya bagus-bagus. Ya, itu makin banyak yang nilainya bagus kan makin gembira gitu ya. Ya, dalam satu desa barangkali tandurane parine apik-apik, tikuse gak ono, omone gak ono, itu kegembiraan itu makin dirasakan orang banyak gitu ya. Sebaliknya semakin banyak orang mengalami penderitaan, semakin ringan ia dipikul oleh masing-masing orang. Umpama panas udan ya, panas wong kan secara panase srenge disangga wong akeh gitu ya. Iya. Jadi misalnya Merapi itu misalnya ya, yang berkena orang masih nyawang, oh si fulanu kelangan dulure, aku mek kelangan bondoku, kan isik rada enteng kan gitu ya. Jadi begitu ya. Nabi kan dalam hadisnya itu ungduru man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fauqakum bahwa ajdaru ala tajdaru nikmatallahi alaikum. Coba ndeleng wong sak ngisormu ya. Dalam mungkin hal milik kekayaan dunia ya. Kamu sehari-hari sudah kecukupan, nggak sampai kekurangan. Lihat orang yang kating liwet sih dadak golek. Nah, seperti itu. Syukur kita itu nambah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi memang jangan melihat yang atas kamu terus. Kamu punya sepeda pancal, melihat sing sepedai motor anyar-anyar. Lalu kamu nanti kalau hatinya nggak tertata, itu iri nang tonggo kata sinya Gus Dur itu kan begitu. Ya. Tapi dalam hal ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala nek iso ya nyawang sing rada ndure, saiki iso jamaah nang Masjid Agung ping pindho, nek iso ping 3 kan gitu ya. Saiki iso infak 1000, nek iso sesuk 2000 begitu ya. Itu cara mensikapi, dan itu ya penjelasan ulama tentang hadis itu seperti yang saya jelaskan. Ya, saya tambahkan satu ayat ya, ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa anta tusmi'ul summa aw tahdil umya wa man kana fi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Afa anta, maka apakah engkau tusmi'us summa, mampu mendengarkan orang tuli,
memperdengarkan orang tuli, menjadikan orang tuli bisa mendengar gitu ya. Ya, au tahdil umya, atau engkau memberi petunjuk orang yang buta. Ya kan kalau orang sama-sama tengen yang gampang itu kan gampang dinasihati. Kalau tuli nih temenanan itu kan repot ya apa carane ya. Kalau yang sifatnya itu berupa suara ya, karena telinga ini kan yang ditangkapkan suara. Tidak berarti orang buta dan tuli itu tidak punya kelebihan ya. Ini Pak kita ini ya, orang-orang yang tunanetra untuk mijet itu kan ya. Ya. Ya, atau engkau memberi petunjuk orang yang buta dan orang-orang dalam kesesatan yang nyata, fi dhalalim mubin. Ya. Ya, kita harus sangat bersyukur ya, indera kita, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, hidung kita bisa membedakan bau, lidah kita bisa membedakan antara yang racun dengan yang bukan. Ya. Kulit kita ini bisa membedakan panas atau dingin, dinyonyok rokok itu rasanya ya apa. Nah, itu ada orang yang sudah sakit kadang-kadang ya, saraf rasanya itu mati gitu ya, ngidek paku gak kroso ya. Ya, Nabi Muhammad SAW yang dikenal sangat kasih kepada umat manusia ya, akhir surat Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun aymanitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat kasihnya Nabi Muhammad. Ya, sifat kasih itu harus sedikit-sedikit harus kita tanamkan kalau kita memang cinta pada Nabi. Ya, serta beliau itu mendambakan keislaman semua orang. Ya. Itu dambaan ya, tapi kan Allah ya dakwah disuruh, tapi soal keberhasilan itu ya kembali pada Allah. Tapi seorang nabi dalam dakwah yang 23 tahun itu barangkali tidak ada yang menyamai suksesnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun demikian beliau diingatkan bahwa mereka yang diancam itu adalah orang-orang yang benar-benar telah buta dan tuli hatinya. Ya, bukan hanya buta matanya, ada orang buta matanya tapi hatinya masih terang. Ya, dulu waktu Gus Dur pertama-tama jadi presiden kan kritik orang banyak. Ya, tapi hati beliau itu sampai menjelang wafatnya itu hatinya itu awas gitu kan. Ada orang matanya hawas tapi hatinya buta. Ya. La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, Al-Qur'an begitu. Karena itu ayat di atas menyatakan kepada beliau, pada Nabi Muhammad, maka apakah engkau mampu, afa anta, ini tujukan pada Nabi Muhammad, mampu memperdengarkan ajakan kebajikan pada orang yang tuli, atau engkau mampu memberi petunjuk pada orang buta mata hatinya, dan demikian juga orang yang senantiasa dalam kesesatan yang nyata. Jadi ojo maksa wong ku selingkuhan wis liyane ngombe judi ya jangan. Kalau kamu kira-kira tidak kuat masuk situ ya jangan masuk situ gitu. Tapi kalau dari satu-satu ana sing rada cedek ya diajak itu enggak apa-apa. Tapi kalau bareng kelompok dalam kondisi mereka berbuat kemaksiatan malah kadang-kadang celaka gitu. Ya. Jadi ini ayat ini tujukan pada Nabi Muhammad, juga pada orang-orang yang sekarang yang pendakwah para dai juga begitu. Lihatlah kira-kira orang ini masih bisa enggak ya hatinya diterangi oleh cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak mustahil orang yang seharinya bergelimang di dalam maksiat tahu-tahu dia jadi orang yang taat juga bukan mustahil kalau Allah itu mengendaki demikian.
Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 36 tadi menggambarkan keberpalingan kaum musyrikin dengan kata yakshu. Ya, artinya yakshu itu rabun. Ya, enggak foto temenan tapi ke awas temenan. Ya, rabun ya. Sedang pada ayat di atas mereka digambarkan as-summu artinya tuli dan al-umyu artinya buta. Apa kok dibedakan ya? Ini mengisyaratkan bahwa siapa yang membiarkan penyakitnya tanpa berusaha mengobatinya, maka penyakit tersebut dapat bertambah parah. Ya, saiki ono adzan. Ya, kalau masih ya dia dengar adzan walaupun tidak ke masjid, misalnya cepat-cepat wudu sholat di rumah, itu masih dia sadar ya ada kewajiban sholat. Tapi kalau misalnya dengar yo gak nang masjid, yo gak wudu, yo gak sholat, itu penyakitnya makin lama makin parah gitu loh. Baik penyakit itu fisik, lebih-lebih penyakit spiritual. Ya, loro di kongon tombo tadawa golok tombo likul lidain dawa. Setiap ada penyakit ada obatnya, jangan dibiarkan. Saiki moros dibiarkan, besok murusnya tambah nemen. Ya carikan obat, entah obat itu di toko, entah diabet atau ya, kalau sulit biasanya ngangge pucuke godhong jambu sudah cukup, ya petik aja ya, dikunyah-kunyah. Ada yang cukup begitu kan, dengan bismillah. Kalau memang Allah memberi kesembuhan dengan pupusnya jambu, ya saya kadang-kadang kalau agak ya, encer-encer sedikit yang di rumah itu ada jambu ya. Tapi kadang-kadang agak ya kono golek diapet. Ya. Kan itu diperintahkan ya obat. Sebab kalau kita biarkan itu nanti bisa parah. Itu penyakit fisik, penyakit spiritual juga begitu. Mengabaikan petunjuk Allah, lama-lama mengabaikan semuanya. Ya. Ya, seorang yang tadinya hanya mengalami sedikit kesesatan, jika enggan menerima nasihat, maka dia makin sesat. Ya. Seringlah entah seperti ini dalam majelis atau dengarkan radio, melihat televisi yang itu kira-kira berupa nasihat agar dekat dengan Allah, ya diperhatikanlah. Kalau sudah 3 hari tidak menerima nasihat sama sekali, itu berbahaya gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah pada kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa menyelesaikan tugas-tugas hidup ini dengan baik, selalu dalam lindungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi